Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di channel Pelita Kasihku, channel renungan dan berbagi kasih pada program Pancaran Sinar Pelita Kasih. Pada edisi kali ini, kita akan bersama-sama mencoba untuk memahami dan mengerti bahwa kita semua adalah pendosa dan sama-sama membutuhkan pertolongan dan pengampunan dosa. Dan untuk renungan kita kali ini berjudul Kita Semua Pendosa, Jangan Menghakimi. Sebagai dasar untuk renungan kita kali ini diambil dari kitab Roma bab 3, sebagian dari ayat yang ke-22 dan 23 yang tertulis sebagai berikut. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sebelum memulai renungan kita kali ini, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Sang Bapa kita, agar Allah berkenan memberikan hikmat ilahi untuk dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan makna yang ada pada renungan kita kali ini. Mari kita juga memohon agar Allah memampukan kita untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sayang, Allah yang Maha Kuasa, sumber kehidupan dan keselamatan kami. Segala puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas kasih, kemurahan-Mu, serta belas kasihan-Mu yang telah Kau karuniakan kepada kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami. Engkau juga karuniakan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Tidak hanya untuk kehidupan kami secara jasmani, tetapi juga kebutuhan untuk kehidupan dan keselamatan jiwa kami. Bapa yang Maha Kasih, bukakanlah pintu hati kami, bukakanlah akal pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-firman-Mu dan perintah-perintah-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, mampukanlah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, dengarkanlah permohonan kami, dan berilah lebih dari apa yang kami mohonkan dalam doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, untuk memulai renungan kita kali ini, mari kita sejenak melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, suatu saat mungkin kita akan mendengar lontaran pernyataan dari seseorang atau beberapa orang yang mengomentari suatu keputusan pengadilan yang memberikan hukuman kepada terdakwa yang menurut mereka terlalu ringan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut atau beberapa tersangka lainnya, yang menurut mereka telah melakukan kesalahan atau kejahatan yang sedemikian besar. Kata-kata yang mungkin pernah kita dengar, kok enak ya mereka dihukum ringan. Wah, itu tidak adil itu. Itu mencederai rasa keadilan. Mungkin hakimnya disuap dan lain sebagainya. Sebaliknya, ketika hakim yang memutuskan perkara tersebut ditanya, mungkin ia akan memberikan penjelasan bahwa terpidana tersebut telah mengakui kesalahannya dan mohon pengampunan, sehingga mereka memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan.
Tetapi bagi banyak orang, keputusan yang sedemikian akan dianggap sebagai ketidakadilan, dan mereka akan tetap menganggap sebagai telah menciderai rasa keadilan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, lantaran kekecewaan atas ketidakadilan yang mungkin terjadi dan yang mereka alami, mungkin ada suatu ungkapan yang wajar terjadi dalam kehidupan peradilan di dunia ini atau penghakiman manusia. Tetapi bagaimana dengan penghakiman Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, ketika Tuhan Yesus Kristus ada di muka bumi ini, memang banyak hal yang baru yang diajarkan selama misi beliau di muka bumi ini. Bukan hanya sekedar baru, tetapi bagi para pendengarnya, tidak sedikit yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sangat berbeda dan bahkan justru bertolak belakang dengan apa yang selama ini mereka pahami dari hukum Taurat maupun yang diajarkan dari kitab para nabi dan sebagainya. Contoh, mereka telah diajar seperti tertulis di dalam kitab Ulangan 19 ayat 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Demikian juga pada Imamat 24 ayat 20 dan 21, tertulis patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seseorang manusia, ia harus dihukum mati. Tetapi Tuhan Yesus Kristus justru mengajarkan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat yang 12. Demikian juga di dalam Matius 5 ayat 39 tertulis, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam hal ini bukan berarti Tuhan Yesus Kristus membenarkan atau menyetujui tindakan kejahatan atau dosa yang mereka lakukan. Tetapi Tuhan ingin mereka mau berbalik dari perbuatan jahat yang telah mereka lakukan dan mau menerima dirinya sebagai juru selamat bagi mereka. Dan ini membutuhkan iman. Contoh, pada kejadian perempuan yang berzina menunjukkan kembali bagaimana komitmen Tuhan Yesus Kristus bahwa ia tidak membenarkan atau menyetujui dosa yang dilakukannya. Itu sebabnya ia juga mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Kemudian penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus Kristus dan Zakius adalah contoh lain bagaimana ia ingin agar manusia mau berubah dan memiliki iman kepadanya. Melalui hal ini mereka kemudian mendapatkan kemurahan dan belas kasihannya. Di sini kembali menunjukkan bahwa misi dan tujuan Tuhan Yesus Kristus datang ke muka bumi bukan untuk membenarkan perbuatan dosa atau kejahatan dan juga bukan untuk menghukum mereka. Tapi Tuhan Yesus Kristus ingin membawa manusia berbalik dari kejahatan dan memiliki iman kepadanya. Dalam hal ini, kemudian ia memberikan kemurahannya kepada mereka yang mau berbalik dan menerima dia. Dan jangkauan kemurahan Tuhan Yesus Kristus maupun Allah Sang Bapa ini juga sedemikian jauhnya di luar dari apa yang dapat dipikirkan manusia. Betapa tidak, jangkauan kemurahan dan belas kasihannya tidak hanya melampaui kejahatan yang sedemikian besarnya, tetapi juga melampaui ruang dan waktu.
Kemurahan dan belas kasih-Nya yang dinyatakan dalam pengampunan dosa tidak hanya berlaku pada saat beliau masih hidup, tetapi juga menjangkau mereka yang hidup sebelum dan sesudah keberadaannya di muka bumi ini, termasuk mereka yang masih hidup dan yang sudah ada di alam barzah. Mengapa hal ini ia lakukan? Karena ia tahu tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Ia tahu semua manusia adalah pendosa. Dan karena dosa itulah manusia telah kehilangan kemuliaan dan keharmonisan hubungannya dengan Allah maupun segala ciptaannya. Kemuliaan yang seharusnya manusia miliki di hadapan Allah, karena manusia adalah mahkota ciptaan Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena hal inilah, maka semua manusia pada dasarnya bergantung pada tindakan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dan iman kepada Yesus Kristus adalah dasar dari kebenaran yang diperlukan untuk dapat kembali memiliki hidup dalam keharmonisan dengan Allah Sang Bapa. Tidak ada seorang pun dapat hidup di hadapan Allah berdasarkan pencapaian atau latar belakang mereka sendiri. Hanya anugerahlah yang memungkinkan akan hal ini. Adanya hukum Taurat dan upaya untuk mengeterapkannya juga tidak bisa membawa manusia untuk lepas dari dosa. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengeterapkan hukum Taurat dengan benar. Itu sebabnya manusia tetap dalam keadaan dosa. Semua manusia adalah pendosa. Disinilah manusia hendaknya mengerti dan memahami bahwa pengakuan dan kesadaran diri kalau kita semua adalah pendosa, hendaknya mendorong kita untuk juga memohonkan pengampunan dosa. Hal ini tidak hanya akan mendekatkan kita kembali kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia dan segala ciptaannya. Kesadaran bahwa kita semua adalah pendosa dan semua juga membutuhkan pengampunan akan menciptakan solidaritas di antara orang-orang yang ingin menerima anugerah dan pengampunan Allah dan membantu dalam mengembangkan pengertian satu dengan yang lainnya. Selain itu, pemahaman bahwa kita semua adalah pendosa dapat mencegah kita menjadi frustasi ketika kita melihat kesalahan atau dosa yang diperbuat oleh orang lain. Jangan kita menghakimi orang lain, karena kita pun adalah pendosa dan sama-sama membutuhkan pertolongan Allah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yohanes 8 ayat yang ke-7. Mengapa kita juga diajarkan untuk tidak boleh menghakimi? Karena tidak menutup kemungkinan kita pun suatu saat akan melakukan kesalahan yang sama dan juga harus dihakimi. Tentunya tidak ada satu manusia pun yang mau dihakimi, apalagi hakimnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana manusia tidak akan bisa bersembunyi daripadanya. Demikian juga, kita tidak bisa memiliki rasa iri kepada penjahat yang disalib bersama-sama dengan Tuhan ataupun kepada orang yang telah melakukan kejahatan yang sedemikian besarnya. Dan ia kemudian berbalik serta menerima kemurahan Allah di dalam pengampunan dosa. Bukanlah hak kita untuk mendikte Allah. Bukan hak kita untuk menilai bahwa Allah tidak adil. Karena ia melakukan semuanya itu berdasarkan kasih-Nya yang sedemikian besar untuk membawa manusia berbalik dari kejahatan dan dapat kembali memperoleh kemuliaan yang pernah hilang akibat dosa yang diperbuatnya. Karena sesungguhnya kemurahan-Nya, belas kasihan-Nya, dan kasih-Nya yang menembus semua ruang dan waktu memungkinkan semua manusia tanpa terkecuali untuk menerima keselamatan. Yohanes 3 ayat yang pertama sampai yang ke-16.
Mari kita juga berkontribusi dalam mengabarkan akan kasih, kemurahan, dan belas kasihannya bagi jiwa-jiwa sesama manusia yang berdosa. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, renungan kita kali ini dalam program Pancaran Sinar Pelita Kasihku di channel Pelita Kasihku. Channel renungan dan berbagi kasih. Sampai jumpa di renungan yang lain pada edisi berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.